Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا warzuqna istinabah Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim amma ba'd. Muslimin muslimah, Bapak Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Mawaddah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur dan memuji kepada Allah, Zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita, mencukupi segala rezeki kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi ahli syukur dengan cara menyerahkan seluruh karunia yang Allah berikan untuk kita untuk terus beribadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menjadi bukti bahwa kita adalah seorang hamba Allah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas peperangan muslimin di tahun 2 Hijriah. Yang ini adalah perang pertama muslimin di Ramadan pertama muslimin. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana beratnya perjuangan muslimin saat itu. Dan ini adalah puasa pertama muslimin yang muslimin lakukan 1 bulan penuh, Pak. 1 bulan penuh. Sebelumnya ada syariat puasa, namun untuk puasa yang full 1 bulan itu, 30 hari itu adalah pertama kali yang dilakukan oleh muslimin. Meskipun nanti dalam perjalanan jihadnya menuju Medan Badar, itu banyak muslimin yang kemudian membatalkan puasanya. Dikarenakan dalam kondisi perang, Pak. Karena perang ini butuh fisik yang kokoh, yang kuat, ya.
Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu meminta para sahabat untuk membatalkan puasanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, perang Badar ini punya posisi penting di dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan kisah ini di dalam surah Al-Anfal, surah yang menempati urutan ke-8 di dalam mushaf Al-Quran. Yang menarik adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setelah surah Al-Anfal di urutan ke-8 itu, urutan ke-9-nya adalah surah At-Taubah. Jadi kalau Al-Anfal itu berbicara tentang perang pertama kali Nabi Muhammad SAW, maka di dalam surah At-Taubah itu berbicara tentang peperangan akhir Nabi. Perang apa itu Bapak Ibu? Perang Tabuk. Meskipun di dalamnya ada pembahasan tentang perang Hunain. Ada pembahasan tentang perang Hunain. Ini yang membedakan antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah, atau lebih dikenal sebagai surah Al-Bara'ah. Jadi kalau kita membaca antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah, maka kita akan menemukan suasana yang berbeda, Pak. Kalau di dalam surah Al-Anfal itu Allah memberikan suasana kemenangan, pertolongan, kenyamanan, pertolongan Allah lewat para malaikatnya, ghanimah, harta rampasan perang, meskipun saat itu jumlah muslimin itu lebih kecil daripada orang kafir Quraisy. 300 sekian belas berbanding 1000 pasukan Quraisy. Sementara surah At-Taubah, At-Taubah itu maknanya kita diminta untuk bertobat. Kemudian Al-Bara'ah itu artinya Allah berlepas diri dari orang musyrik, dari orang munafik. Sehingga ada pertanyaan yang mungkin kita simpan di dalam hati, kenapa di dalam surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah itu tidak ada Bismillahirrahmanirrahim? Apa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa di dalam surah At-Taubah itu tidak ada pemisah kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim? Dan ini satu-satunya di dalam Al-Quran. Apa alasannya? Kenapa di surah At-Taubah tidak ada bismillah? Gimana Pak Tarik? Betul. Itu yang pertama. Karena sebagian sahabat Nabi, termasuk Utsman, Ali, itu mereka berijtihad bahwa surah At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal. Itu yang pertama. Tapi kalau kita teliti Bapak Ibu, surah At-Taubah yang berisi perang Hunain dan perang Tabuk itu terjadi di tahun 8 dan 9 Hijriah. Sementara perang Badar terjadi di tahun 2 Hijriah. Jaraknya jauh, Pak. Jaraknya jauh. Ya, jaraknya jauh. Tapi kenapa para ulama mengatakan bahwa ada hubungan antara surah Al-Anfal dengan surah At-Taubah?
Ya. Sampai kemudian kalau kalimat ini dibunyikan, maka akan berbunyi mengambil pelajaran dari perang Badar sampai ke perang Hunain sampai ke perang Tabuk. Itu pelajarannya luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, Abdullah bin Abbas pernah bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, ya, lima lam ta'tub fi bara'ah Bismillahirrahmanirrahim." Mengapa Anda tidak menulis Bismillahirrahmanirrahim di awal surah At-Taubah? Ali bin Abi Thalib menjawab, kata beliau, li'anna Bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'ah nazalat bisif laysa fiha amanun. Kata Ali, karena Bismillahirrahmanirrahim itu punya makna kedamaian, keselamatan. Sementara surah At-Taubah turun dengan membawa syariat perang dan di sana tidak ada kata damai. Kalau kita perhatikan surah At-Taubah itu Bapak Ibu, itu Allah itu sedang murka, Pak. Sedang murka. Maka kemurkaan Allah ini sangat berbeda sekali kontennya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Karena perang itu tidak nyambung dengan kata damai, tidak nyambung dengan kata keselamatan. Maka ini adalah ijtihad para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa di dalam surah At-Taubah itu tidak ada kalimat basmalah? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan surah Al-Anfal Bapak Ibu, ini surah yang unik gitu ya. Dan disitulah Allah ingin menyatakan bahwa Al-Quran itu mukjizat. Kita perhatikan, kalau kita perhatikan surah Al-Anfal, cara bertuturnya itu berbeda ketika Allah bertutur kisah dalam surah Yusuf. Kalau dalam surah Yusuf itu kan kronologis ya Pak ya. Dari Yusuf kecil, ya kan? Kemudian remaja, dewasa, sampai kemudian ayahnya sepuh, ya kan? Dan surah Yusuf ini Masya Allah Bapak Ibu. Surah ini dimulai dengan mimpi, di tengah-tengah ada mimpi, kemudian diakhiri dengan mimpi. Pak. Diawali dengan bajunya Yusuf, kemudian diakhiri dengan bajunya Yusuf. Kan begitu Yusuf ini dijebloskan ke dalam sumur, itu kan saudara-saudaranya bawa bajunya Yusuf itu kan, diolesi darah serigala atau kambing itu ya. Dikatakan bahwa ini Yusuf sedang diterkam serigala. Dan Nabi Yakub alaihissalam itu tidak percaya dengan ucapan anak-anaknya. Kenapa? Karena Nabi Yusuf pernah menceritakan kepada Nabi Yakub bahwa beliau bermimpi matahari sujud, bulan sujud, dan 11 bintang sujud kepada beliau. Apa tafsirnya? Kelak kamu menjadi seorang nabi. Dan Nabi Yakub belum menyaksikan bahwa Nabi Yusuf menjadi seorang nabi. Dan beliau sangat yakin
bahwa Nabi Yusuf itu masih hidup. Para ulama mengatakan perpisahan antara Nabi Yakub dengan anak yang dicintainya itu Yusuf itu 80 tahun, Pak. 80 tahun. Tapi Nabi Yakub selalu yakin Yusuf masih hidup. Dan betul, Pak. Nanti begitu saudara-saudaranya pergi ke Mesir, saat itu Nabi Yusuf menjadi penguasa Mesir, diceritakan bahwa Nabi Yakub itu sedang matanya sakit itu, buta, tidak bisa melihat. Nabi Yusuf mengatakan, berikan bajuku ini kepada ayahmu Yakub. Begitu dicium itu, Pak, Nabi Yakub yakin bahwa ini bajunya Yusuf. Masya Allah, Pak. Ini menunjukkan bagaimana hubungan emosional, hubungan kasih sayang antara seorang ayah dan anaknya, Pak. 80 tahun loh, Pak. Begitu dikasih bajunya Yusuf, itu Yakub tahu ini bajunya Yusuf. Berarti Yusuf masih hidup. Ya. Itu kronologis, Pak. Tapi kalau kita perhatikan surah Al-Anfal, tidak kronologis. Ya. Karena yang namanya perang itu kan dimulai dari apa penyebab perang, ya kan? Kemudian berapa jumlah pasukan, persiapan peperangan, menyiapkan strategi, menempati pos-pos markas di medan perang itu, kemudian perang tanding, siapa yang menang, berapa jumlah yang mati, ya. Itu kan kronologis, Pak, ya. Kronologis. Tapi itulah buku sejarah, Pak. Jadi ada kisah kok kronologis urut itu buku sejarah. Dan Al-Quran bukan buku sejarah. Meskipun di dalamnya ada sepertiga yang berisikan sejarah. Tapi Al-Quran tidak sejarah. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan membacakan surah Al-Anfal. Mudah-mudahan menambah keberkahan pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan seterusnya. Kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Di dalam surah Al-Anfal ini, Allah memulai ayatnya itu tidak dari depan, Pak. Tapi memulai ketika perang itu sudah berakhir. Maka bunyinya apa? Yas'alunaka 'anil anfal. Anfal itu berasal dari suku kata nafal. Apa itu nafal? Harta yang dibagikan oleh panglima perang. Itu namanya nafal. Jamaknya al-anfal. Maka disebut ghanimah. Disebut ghanimah, harta rampasan perang. Jadi begitu perang selesai, itu para sahabat bertanya, berapakah jatah saya wahai Rasul? Ya, ini bahayanya, Pak. Jadi Al-Anfal ini menjadi pesan dari Allah bahwa yang membuat muslimin kalah, yang membuat muslimin jatuh,
itu bukan kuatnya musuh, tapi yang membuat muslimin jatuh dikarenakan muslimin lemah. Apa yang menyebabkan muslimin lemah? Yas'alunaka 'anil anfal. Harta, Pak. Jadi kalau kita saksikan sejarah jatuhnya muslimin dari zaman dulu sampai hari ini, Pak, itu penyebabnya cuma satu itu. Penyebabnya adalah harta. Ya. Tahun 114 Masehi terjadi peperangan di Prancis antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir di Prancis. Namanya Perang Bilatus Syuhada. Jadi hari itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang pernah berani untuk berhadapan dengan muslimin, Pak. Jadi pasukan muslimin itu bagi orang-orang kafir itu nama yang menakutkan. Kalau mereka bertemu dengan muslimin, maka pilihannya hanya dua. Masuk Islam atau bayar jizyah. Dah itu aja. Muslimin itu sudah masuk sepertiga Eropa, Pak. Itu sudah masuk ke Perancis, ya. Kemudian masuk perairan Sisilia di Roma, Italia, ya. Masuk kemudian ini Perancis coba-coba aja, Pak. Coba-coba jangan-jangan kita menang. Nah, kita bisa mengalahkan mereka. Dan betul di peperangan itu muslimin kalah. Sampai banyak prajurit muslim yang gugur. Maka disebut sebagai Bilatus Syuhada. Bilat itu lantai, Syuhada itu orang-orang yang syahid. Banyak sekali. Bahkan panglima perang muslimin Abdurrahman Al-Ghafiqi itu syahid di tempat itu. Dan para ulama membahas apa yang menyebabkan kekalahan muslimin yang saat itu di puncak peradaban mereka. Kata ulama, itu semua karena harta. Karena sepanjang peperangan itu kan muslimin bawa ghanimah banyak, Pak. Bawa ghanimah banyak, dan itulah yang menghambat muslimin. Jadi kalau perang itu, Pak, mereka mikirkan harta itu. Gimana nanti harta saya, harta kami? Kalau diambil oleh musuh, itu yang membuat muslimin kalah, Pak. Ya. Sampai kemudian ketika peperangan terjadi, setengah pasukan muslimin itu kemudian meninggalkan medan jihad menuju suatu tempat yang tempat itu adalah simpanan ghanimah muslimin, Pak. Terbayang, Pak, kalah muslimin. Maka benar apa yang katakan Nabi Muhammad SAW, muslimin itu kalau sudah terhinggapi penyakit wahan, apa itu wahan? Hubud dunya wa karahiyatul maut. Mereka cinta dunia dan takut mati, Pak. Maka saat itulah muslimin akan jatuh. Itu berarti saat ghanimah itu didapatkan, Pak. Ya. Para ulama mengatakan itu adalah kekalahan muslimin di hari pertama muslimin menang, Pak. Di perang Badar itu. Karena begitu muslimin menang, itu muslimin terpecah menjadi 3 kelompok. Yang pertama, mereka yang berada di front paling depan, yang langsung bertempur dengan musuh, mereka mengatakan, kami adalah orang yang paling utama di dalam perang ini, karena kami langsung berhadapan dengan musuh. Yang lapis kedua, kelompok kedua mengatakan, tidak, kata mereka. Kamilah yang paling berjasa. Kamilah yang paling berjasa. Kenapa?
Karena kamilah yang mengejar musuh tadi dan memastikan mereka tidak kembali lagi. Yang kelompok nomor 3 nggak ridho. Mereka mengatakan, siapakah orang yang paling penting di antara kita ini? Bukankah yang paling penting adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kamilah yang menjaga Rasul. Jadi Rasul ini Bapak Ibu, di perang Badar ini, khusus di perang Badar, Rasul gak ikut perang Pak. Gak ikut jihad. Kenapa? Karena muslimin di awal peperangan itu, mereka sudah sangat yakin mereka akan kalah Pak. Dari segi senjata mereka kalah, dari segi perbekalan mereka kalah, dari jumlah mereka kalah. Mereka sangat yakin bahwa kita kalah, kita akan mati. Maka Sa'ad bin Mu'ad berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kami akan buatkan Anda aris. Aris itu tenda panglima perang. Saya tempatkan Anda di situ, saya siapkan kuda yang paling cepat. Kalau Anda melihat kami kalah, maka segeralah Anda lari ke kota Madinah. Kenapa seperti itu? Sahabat punya keyakinan, Pak. Ini kalau Rasul mati, wafat di perang Badar itu, maka Islam selesai. Islam selesai mati. Maka Rasul diminta untuk meninggalkan medan Badar. Dan Rasul itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalimat Ali, Rasul itu ketika perang itu sangat dekat dengan musuhnya. Ya, sangat dekat dengan musuhnya. Enggak ada ceritanya Rasul itu di belakang, Pak. Yaitu panglima hari ini, ya. Belakang, paling belakang. Rasul itu kata Ali, di dalam medan jihad Rasul selalu dekat dengan musuhnya. Ya. Lihat Pak, gara-gara harta, muslimin kemudian terpecah belah. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan ayat pertama dari surah Al-Anfal, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada para sahabatnya, apa kalimatnya? Fattakullah. Jadi begitu mereka bertanya tentang harta rampasan perang, apa jawab Rasul? Bertakwalah kalian kepada Allah, wa aslihu, ya, dzata bainikum. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, setelah nasihat takwa, apa kata Rasul? Dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Ukhuwah, Pak. Ukhuwah Islamiyah. Jadi jelas bagi kita yang menyebabkan runtuhnya sebuah ukhuwah, runtuhnya persatuan muslimin, apa Pak? Apa yang menyebabkan ukhuwah muslimin retak, patah apa? Harta tadi. Ya, harta. Yas'alunaka anil anfal. Ya. Maka Bapak Ibu yang hari ini diberikan amanah harta di sebuah lembaga, ya. Hati-hati. Lah kok kita Bapak Ibu, sahabat Nabi yang ngajinya sama Nabi, mendapatkan tarbiyah dari Nabi langsung, itu bisa tergelincir harta, apalagi kita. Makanya kita nggak boleh angkuh, nggak boleh sombong. Wah, kalau saya nggak mungkin, Pak. Saya selalu amanah. Sahabat itu bisa tergelincir, Pak. Dan itu tidak hanya satu kali, Bapak Ibu. Tidak hanya satu kali. Di perang Uhud, itu ujiannya juga harta. Yang menyebabkan muslimin kalah itu harta. Di perang Khaybar, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
Ya, ini hati-hati. Ketika perang Khaybar itu dimenangkan oleh Rasul dan muslimin, ada seorang yang bertempur luar biasa sampai membuat kagum sahabat-sahabat yang lain, Pak. Wah, ini luar biasa, ini ahli surga. Kata Rasul, tidak. Dia ahlun nar, masuk neraka. Begitu Rasul mengatakan seperti itu, sahabat nggak percaya, Pak. Coba kamu periksa bajunya. Begitu diperiksa, itu ada perhiasan perak, Pak. Yang kalau dijual harganya cuma 70.000. Jadi sebelum ghanimah itu dibagi, itu ghanimah diambil, dicuri, Pak. Dimasukin ke kantongnya, hartanya nggak seberapa itu, Pak. Karena ini haram hukumnya. Mengambil harta ghanimah sebelum panglima perang membaginya. Itu yang menyebabkan seorang yang mujahid luar biasa tadi itu dikatakan Nabi, dia ahlun nar, ahli neraka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kira-kira harta rampasan perang tadi, Bapak Ibu, itu dibagi sama Nabi atau tidak kira-kira? Dibagi dah? Dibagi. Tapi kalau kita membaca surah Al-Anfal itu, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala itu baru berbicara tentang pembagian harta ghanimah di ayat 41. Artinya apa? Karena sahabat ini paham, Pak. Kalau dikatakan yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Ini harta rampas perang milik Allah dan Rasulnya. Itu sahabat paham. Maksudnya ini milik Allah dan Rasulnya itu nanti yang ngatur Allah dan Rasulnya. Maka mereka nunggu, Pak. Nunggu jatahnya tadi. Tapi sebelum dibagi, Allah lebih dulu memberikan nasihat dari ayat 1 sampai ayat 40, Pak. Nah, nanti tolong dibaca lagi ya, ayat 1 sampai 40. Itu nasihat Allah untuk muslimin. Kamu bertakwa kepada Allah, ya. Perbaiki hubungan kalian. Ikat persatuan kalian, itu nasihat-nasihat Allah. Harta gampang nanti, harta gampang. Kamu pasti dapat kata Allah. Tapi yang penting kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat 41 surah Al-Anfal, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rusuli wadil kurba wal yata wal masakin wabnis sabil. Ya. Dan ketahuilah sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang maka seperlimanya untuk Allah, Rasulnya, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Berarti sisanya yang 4/5 itu dibagi kepada para sahabat, Pak. Tapi Masya Allah. Jadi sebelum muslimin mendapatkan harta itu mereka dibekali dulu. Ini loh. Agar kamu selamat dengan hartamu, hati-hati. Harta itu bisa membuat kalian jauh dari Allah. Membuat kalian bisa terpecah belah, merusak ukhuwah. Maka diberikan 40 ayat untuk memberikan nasihat kepada muslimin sebelum Allah menentukan harta ghanimah itu di ayat 41. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah Isa berapa menit? 3 menit. Ya. Saya ingin sampaikan sedikit sebelum nanti kita akan belajar mendalam ini muqaddimah perang Badar di dalam surah Al-Anfal. Saya ingin jelaskan kembali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah bahwa perang Badar ini adalah perang yang tidak pernah diduga oleh Rasul dan muslimin. Kenapa, Pak? Karena sebenarnya muslimin ini
tujuannya adalah mencegat kafilah dagang Abu Sufyan bin Harb. Rasul mendapatkan kabar bahwa Abu Sufyan bersama 40 punggawanya membawa harta yang sangat banyak dari negeri Syam. Dan kebiasaan kafilah dagang Quraisy itu mereka selalu melewati kota Madinah, Pak. Itu jalan yang harus dilewati oleh mereka. Ya. Maka begitu mendengar kabar ini, Rasulullah mengumumkan para sahabatnya, ya, untuk mempersiapkan dirinya mencegat kafilah dagang Abu Sufyan. Dan ini hukumnya tidak wajib. Tidak mewajibkan. Siapa yang mau ikut silakan, ayo ikut. Yang tidak apa. Ya. Maka kemudian Abu Sufyan itu begitu melihat Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka mencoba mencegat kafilahnya. Ini Abu Sufyan orang cerdas, Pak. Abu Sufyan orang cerdas. Abu Sufyan kemudian melihat gelagat buruk itu, dia segera mengutus seorang yang bernama Dzam-Dzam. Ini orang cerdas juga, Pak. Ini apa ya, semacam duta ya, pembawa surat gitu. Abu Sufyan menuliskan kepada Abu Jahal di kota Mekah untuk segera mengirimkan pasukannya sebagai upaya melindungi kafilahnya Abu Sufyan. Dzam-Dzam ini begitu masuk ke kota Mekah, sebelum masuk pintu gerbang kota Mekah, apa yang dilakukan, Pak? Dia menyembelih ontanya, kemudian darahnya itu dilumurkan di sekujur tubuhnya, bajunya dirobek-robek, Pak. Bajunya dirobek-robek. Supaya apa? Supaya kelihatan apa itu ya? Nampak sesuatu yang luar biasa gitu ya. Begitu masuk dalam keadaan berdarah itu, dia mengatakan, celaka, celaka, celaka. Sesungguhnya kafilah dagang kalian ya telah diganggu oleh Muhammad. Dengan acting yang luar biasa itu, maka Abu Jahal segera menyiapkan pasukannya. Dan seluruh pemuka-pemuka Quraisy itu ikut andil dalam pasukan Badar, kecuali Abu Lahab. Karena saat itu Abu Lahab dalam keadaan sakit. Ya, insya Allah kita lanjutkan nanti pekan depan. Kita akan urutkan perang Badar ini secara kronologisnya, apa yang menyebabkannya, kemudian bagaimana persiapan Nabi, bagaimana nanti Abu Sufyan berhasil melarikan diri dari sergapan Nabi Muhammad SAW. Itu luar biasa nanti, Pak. Kita lihat bagaimana kecerdasan seorang Abu Sufyan bin Harb. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.